Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mariati dengan NIM 01221031. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, yaitu produsen, dengan banyaknya pembeli serta terlindungi dari persaingan pasar. Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolis. Pasar monopoli bersifat menghasilkan kuantitas produk yang lebih sedikit, sehingga masyarakat membayar dengan harga yang lebih tinggi. Pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar atas produksi atau pemakaian jasa oleh pelaku usaha yang dapat menciptakan kekayaan di tangan segelintir yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang nyata atas suatu pasar yang dapat menentukan harga barang dan pasar. Persaingan usaha. Persaingan dalam dunia bisnis tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Persaingan usaha dalam bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan atau kegiatan bersaing. Dalam ilmu manajemen, persaingan usaha adalah bersaingnya dua pihak pelaku usaha atau lebih untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara menawarkan atau memperoleh pembelian dari konsumen dalam bentuk promosi penjualan, kualitas barang, kemasan, segmentasi pasar, potongan harga, dan sebagainya. Kemudian, persaingan usaha tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, tindakan anti persaingan, yaitu tindakan yang bersifat menghalangi terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak wajar. Kedua, tindakan persaingan curang. Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik, melalui tipuan dengan memberikan informasi yang menyesatkan, memalsukan merek dagang pelaku usaha lain, mengirimkan barang yang tidak dipesan, membuat iklan tandingan yang merugikan penjualan pesaing, dan penurunan harga secara tidak wajar, dan sebagainya. Dampak persaingan usaha. Dampak persaingan dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif persaingan usaha. Aspek positif dilihat dari dua perspektif, yaitu non-ekonomi dan ekonomi. Perspektif non-ekonomi, yang pertama, kondisi penjual atau pembeli terstruktur secara akumistik yang ada dalam persaingan menjadi tersebar dan terdesentralisasikan dan terlepas sama sekali dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan. Yang kedua, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal, pengusaha, maupun birokrat. Yang ketiga, kondisi persaingan berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. Yang kemudian, perspektif ekonomi. Yang pertama, persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatnya secara efisien. Yang ketiga, persaingan bisa merangsang mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Aspek negatif persaingan usaha. Yang pertama, persaingan bisa mencegah koordinasi fasilitas teknik dalam bidang usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi. Yang kedua, persaingan memiliki resiko ekstrim dengan adanya praktik-praktik curang dan dapat bertentangan dengan kepentingan publik apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur. Yang ketiga, sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan tertentu dalam sistem monopoli, yaitu pihak penjual dan pembeli secara relatif akan memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan posisi tawar-menawar yang tidak terlalu berbeda. Sehingga konsekuensinya akan ada waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih keras untuk mencapai kesepakatan. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, menjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, terciptanya efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha. Yang keempat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan peraturan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Contoh kasus, coronavirus merebak hampir ke seluruh dunia, berawal dari kota Wuhan sampai Tiongkok. Coronavirus mewabah dengan sangat cepat ke negara-negara di benua Asia, bahkan dataran Amerika dan Eropa. Guna melakukan langkah pencegahan, masyarakat diimbau oleh National Institute of Health untuk menggunakan masker apabila bepergian. Jenis masker yang digunakan untuk mencegah terjangkit virus corona adalah N95. Pelaku bisnis yang menjual masker di keadaan seperti ini mencari keuntungan layaknya pelaku usaha dengan menjual harga yang sangat mahal. Sebelumnya dijual 200.000 per kotak isi 20 piece. Kemudian terjadinya penyebaran virus ini menjadikan harga 1.300.000 per kotak. Perilaku berusaha dengan cara menimbun barang sehingga harga barang menjadi sangat mahal merupakan salah satu pelanggaran dan kompetisi bisnis yang dilakukan secara tidak sehat, serta kegiatan bisnis yang menyimpang ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kesimpulan, perilaku menyimpang para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan iklim kompetisi bisnis menjadi tidak stabil. Persaingan yang terjadi antara pelaku usaha yang tidak sehat karena banyak merugikan pelanggan atau konsumen yang sangat membutuhkan produk yang dijual. Pengaturan tentang tindakan penimbunan masker N95 selama wabah dimuat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah diancam dengan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.